Masih kan? Masih dong. Siapa? Miss Devia atau Kak Devia. Oke, kali ini kita mau belajar apa? Ya, kita akan belajar tentang materi question text. Apa sih? Yuk, pantengin terus videonya. Kita jelasin. Oke, jadi langsung saja kita ke materi. Nah, materinya adalah question text. Apa sih question text itu? Biasanya kalau di speaking activity itu biasanya kita dikit-dikit right, we are studying English right, gitu, kayak we are eating bread right, gitu. Right yang dimaksud adalah kan atau penekanan. Jadi right itu bisa diganti dengan yang namanya question text. Oke, jadi right itu diubah ke question text. Di sini ada auxiliary yang dipakai di awal sentence, setelahnya diikuti dengan subject pronoun. Oke, kalau bukan subject pronoun berarti no, tidak bisa. Oke, jadi question text itu bisa diartikan sebagai kan atau kayak penekanan gitu. Iya kan? Di sini ada 3 rule. Yang rule pertama itu ada sentence question text. Kalau di awal meaningnya adalah positif, maka di akhir question text-nya harus meaningnya negatif. Dan sebaliknya, kalau awalnya negatif, question text di akhir meaningnya harus positif. Langsung aja ke contoh yuk. Oke, kita ke yang contoh pertama, yaitu ada she is student, dia seorang pelajar, kan? Nah, untuk membuat penekannya kita harus pakai apa? Nah, di sini auxiliary-nya yang dipakai adalah is. Nah, subject pronoun-nya apa? She, benar sekali. Karena di awal ini meaning-nya, bentuk kalimat ini adalah positif, maka di question text-nya kita membutuhkan meaning yang negatif. Jadi, kita tambah jadi isn't she. Ini harus digabung, tidak boleh dipisah. Is not she, no. Jadi harus isn't she. Oke, bisa dipahami? Bisa dong. Oke, kita lanjut yang contoh kedua. Di sini ada she doesn't like coffee. She doesn't like coffee. Dia tidak suka kopi, kan? Nah, untuk membuat penekanannya gimana? Jadi, di awal kalimat ini menggunakan pola negatif atau meaningnya negatif. Jadi untuk question text-nya kita membutuhkan yang meaning positif. Oke. Jadi dia tidak suka kopi, kan? Di sini auxiliary-nya menggunakan does dan subject pronoun-nya apa? She. Berarti kalau digabung jadi does she. She doesn't like coffee, does she? Dia tidak suka kopi, kan? Oke. Yang contoh ketiga. Di sini ada you don't know the answer. Kamu tidak tahu jawabannya, kan? Oke, untuk membuat penekanannya kita butuhkan apa? Di awal ini sudah menggunakan pola apa? Negatif. Karena di sini ada don't, berarti kita menggunakan auxiliary-nya adalah do. Untuk subject pronoun-nya adalah you, berarti do you. You don't know the answer, do you? Kamu tidak tahu jawabannya, kan? Oke. Nah, kita ke contoh selanjutnya, yaitu you are coming to the party. Di sini meaningnya adalah positif, berarti untuk question text-nya kita membutuhkan yang meaning negatif. Oke. Di sini ada you are coming to the party. Berarti kita menggunakan auxiliary-nya yaitu are dan subject pronoun-nya adalah you. Kalau kita membutuhkan yang meaning negatif, kita harus ubah menjadi aren't you, harus berupa negatif. Oke, harus digabung, tidak boleh dipisah. Bisa dipahami kan? Bisa dong. Oke, untuk contoh yang kelima ini, di sini ada I don't kick him. Aku tidak menendangmu, kan? Untuk penekannya
Karena di sini polanya adalah negatif, kita membutuhkan yang meaning positif untuk question text-nya. Jadi di sini kita menggunakan do. Oke, kita menggunakan do dan subject pronoun-nya adalah I. Berarti I don't kick him, do I? Aku tidak menendangnya, kan? Oke, kita contoh yang keenam. Di sini ada he dislike me. Dia tidak menyukai saya, kan? Untuk penekanannya gimana? Karena di sini polanya adalah apa? Negatif atau positif? Polanya adalah negatif. Kenapa? Dislike ini dia menggunakan verb to yang berarti kan negatif. He dislike me, dia tidak menyukai saya. Kita akan menggunakan question text, auxiliary-nya yaitu kalau dislike kita menggunakan did, dan subject pronoun-nya adalah he. Berarti karena di sini sudah negatif, kita hanya memerlukan yang positif. Berarti did he dislike me, did he? Dia tidak menyukai saya, kan? Enggak sih. Gimana nih teman-teman? Ya, rule 1 mudah apa susah? Gimana? Mudah dong. Sekarang kita lanjut yang rule kedua. Masih sama, yaitu dengan rumus auxiliary plus subjeknya pronoun. Nah, di sini di rule kedua ini, kalau someone, anyone, anybody, everyone, nobody, no one, pokoknya yang golongan some, any, every, dan no, ketika belakangnya ada one dan body, maka subject pronounnya harus diganti dengan menggunakan they. Sama dengan yang this dan those, karena plural jadi dia menggunakan subject pronounnya they. Nah, sedangkan yang belakangnya ada thing seperti something, anything, nothing, everything, this dan that, tuh dia dihitung satu, maka subject pronounnya menggunakan it. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kita ke contohnya. Di sini ada someone isn't in the room. Seseorang tidak ada di ruangan ini, kan? Nah, untuk penekannya kita menggunakan apa? Karena someone itu plural, jadi kita menggunakan are. Sedangkan kalau tadi ada someone, kita menggunakan subject pronounnya adalah they. Jadi auxiliary-nya mengikuti subject pronounnya. Someone isn't in the room, are they? Karena di sini bentuknya adalah negatif, maka question text-nya berupa positif. Di sini contoh yang kedua yaitu something doesn't feel right. Ada sesuatu yang tidak terasa benar, kan? Untuk penekanannya, karena di sini polanya adalah negatif, yang kita perlukan adalah yang positif. Oke. Kalau something kita menggunakan apa? Menggunakan subject pronounnya yang it. Nah, auxiliary-nya apa? Auxiliary-nya adalah does. Berarti does it? Something doesn't feel right. Does it? Ada sesuatu yang tidak terasa benar, kan? Oke. Yang ketiga, di sini ada this isn't your bag. Ini bukan tasmu, kan? Untuk penekanannya kita memerlukan, nah, auxiliary-nya adalah is. Sedangkan this itu menggunakan subject pronounnya it. Jadi this isn't your bag, is it? Ini bukan tasmu, kan? Oke, kita lanjut ke rule 3. Nah, di sini masih sama, auxiliary subjeknya pronoun. Nah, di rule ketiga ini, di sini ada yang namanya invitation. Itu adalah bisa diartikan permintaan atau ajakan atau upaya untuk mengajak seseorang menghadiri suatu acara atau
kegiatan. Nah, di invitation ini kita menggunakan shall we. Nah, sedangkan yang kedua di sini ada imperatif. Nah, kalau imperatif itu adalah kalimat yang digunakan untuk memberikan perintah, permintaan, peringatan, atau instruksi untuk melakukan sesuatu. Nah, yang imperatif ini kita menggunakan will you. Oke, sekarang kita langsung ke contohnya aja ya. Nah, untuk yang invitation di sini ada let's have dinner together. Kita menggunakan shall we. Jadi, let's have dinner together, shall we? Mari kita makan malam bersama ya. Itu penekanannya. Nah, untuk yang contoh kalimat imperatifnya kita menggunakan contoh help me carry this box. Kita menggunakan apa? Will you. Nah, jadi help me carry this box, will you? Tolong bantu saya membawa kotak ini ya. Nah, itu tadi adalah materi tentang question text dari rule pertama sampai dengan rule ketiga. Bisa dimengerti kan? Bisa dong. Oke. Next kita mau belajar apa lagi? Tolong komen di bawah ya. Nah, untuk teman-teman jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel ini, dan juga kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian supaya video ini bermanfaat. Oke, bye-bye.